Dunia Lagi nggak persusuan baik-baik tidak aja. baik-baik saja, terutama susu dalam negeri. Karena sepertinya ada kekecewaan yang terjadi antara para peternak sapi yang kebetulan hasil dari sapinya itu adalah susunya ya, bukan dagingnya. Karena kenapa kok katanya malah lebih banyak yang import gitu, bukannya hasil dari mereka sendiri yang beredar di pasaran. Dan sampai pada dibuang-buangin susunya. Waduh, kita lihat aksinya seperti apa Detikers, dan kita pengen ngobrolnya sama Kak Mira deh kalau gitu dari Detik Jatim ya, karena ini kejadiannya di Pasuruan, Jawa Timur. Kak Mira, selamat pagi. Kak Mira is back. Selamat Hai. pagi. Selamat pagi Kak Hai. Aryo dan Kak Indi. Kita Apa kabar kalian kuning-kuning berdua? hari ini. Iya, baik. Samaan. Cool. Udah cerah ya? Yellow. Kamu kan kuninnya lebih ke apa ya, mustard ya warnanya. Iya, kayak mustard gitu. Kalau kita bukan kan kayak lebih punya ke kamu. anggota partai. Heeh. Maksudnya matahari. Kalau kita gitu lebih ya. ke kopi flash ya. Oh iya benar, Aryo sih. Kalau gua tuh agak muda apa ya. Aduh ya Allah. Sudahlah ya. Kak Mira, Hmm. kayaknya dunia persusuan lagi nggak baik-baik aja nih. Iya nih, kayaknya miris banget ya kita dengar ada kejadian buang-buang susu gitu ya. Sementara kita tahu kan susu itu nilai gizinya tuh sangat baik gitu, dan sekarang juga program pemerintah sedang menggembor-gemborkan susu, bahkan menciptakan inovasi susu ikan. Kak Aryo sama Kak Indi udah pernah nyobain belum? Baru denger doang. Tapi emang pas aku cek ternyata di e-commerce tuh udah banyak yang jual ternyata susu ikan ini ya. Iya, dan waktu itu sempat ada Kementerian Perdagangan waktu pas periode presiden sekarang tuh sempat ngundang kita para wartawan itu untuk nyobain susu ikan. Oh ya, terus gimana? Tapi mostly sih teman-teman wartawan nggak suka sih karena aromanya tuh agak Beda aneh ya. Kamila sendiri I see. nyoba nggak atau diceritain? Kok diceritain aja sih waktu itu, karena waktu itu kan nyobanya di Jakarta kan, terus jadi teman-teman yang biasa meliput di Kementerian Perdagangan itu diundang untuk mencoba susu ikan itu, terus supaya bisa kasih impresi ke masyarakat, dan ya mostly merasa rasanya agak aneh sih. Betul sih, ya, dari- karena aromanya Dari juga dengernya aja tuh udah agak-agak kebayang ya gitu akan seperti apa baunya. Tapi ngomongin soal susu sapi lagi nih Kak, aduh daripada dibuang-buang. Kemarin kan kita ngebahas kucing, padahal kalau dikasih buat meong-meong yang ada di jalan itu akan sangat berguna ya. Tapi kenapa sih sebetulnya ada adegan buang-buang susu? Apakah betul ini tuh kayak sebagai bentuk protes? Nah, boleh diceritain nggak Kak, kenapa terjadi gerakan buang-buang susu ini? Oke, jadi awalnya nih Karyo sama Kak Indi, kami dari redaksi Detik Jatim mengetahui hal ini itu dari salah satu email dari masyarakat yang masuk ke redaksi kami, bahwa ada kejadian buang-buang susu ini di daerahnya yang mencapai ratusan ton. Kemudian kami konfirmasi ke salah satu peternak yang juga pengepul susu sapi yang ada di Pasuruan, namanya Bayu Aji Handayanto. Nah, dia mengatakan jadi dulu tuh awalnya dia sudah menjalin, nih videonya itu miris banget ya. Dia sudah menjalin kontrak sebenarnya selama 10 tahun dengan salah satu pabrik susu yang ada di Jakarta gitu, dan biasanya nih dia mau kirim berapapun kuotanya asal sesuai dengan kualitas yang sudah disepakati bersama, itu tidak masalah. Tapi sejak bulan September itu ada pembatasan kuota oleh industrinya. Alasannya macam-macam. Jadi dia cerita waktu September itu alasannya mesinnya rusak, jadi nggak bisa menyerap keseluruhan susu. Terus pada November ini dia bilang, industri bilang pasarnya turun. Jadi tadinya misalnya nih dia bisa jual 100 ton ke pabrik susu itu. Sekarang cuma diminta tuh 40 ton misalnya. Nah berarti ada sisa sekitar 60 ton atau kurang lebih menurun hingga 50% gitu. Nah ini yang kemudian menyebabkan kekecewaan. Nah peternak sendiri sebenarnya tidak merasa bahwa ada kekurangan gitu atau ada kelesuan pasar, karena kan satu program pemerintah sedang mengencarkan soal pembagian susu gratis. Justru kan berarti kan harusnya pasarnya ini banyak gitu loh. Terus yang kedua, dia melihat pabrik ini tuh masih memproduksi susu dengan kuota yang sama. Jadi dia merasa kalau misalnya memang bahan bakunya lebih banyak yang diambil dari impor, bukan dari peternak susu lokal gitu. Memang sih katanya sewaktu-waktu mungkin pabrik bisa membeli lagi ke peternak susu lokal kalau butuh, tapi kan itu artinya posisi peternak kita itu di nomor 2 kan gitu kalau kata Pak Bayu. Bahwa komitmen dari perusahaan untuk menyerap industri lokal tuh nggak ada gitu. Akhirnya karena kecewa ya petani mau nggak mau akhirnya ini aja buang-buang susu itu. Terus kami tanya juga kenapa kemudian tidak dibagikan misalnya ke masyarakat setempat. Nah pertama ini jumlahnya banyak banget ya, sampai ratusan ton yang dibuang petani. Terus yang kedua pun kalau misalnya mau disalurkan ke masyarakat itu butuh dana dan biaya juga, karena memang penyalurannya kan sulit. Penyalurannya sulit dan juga daya tahan susu ini tidak seberapa lama Kak. Jadi kalau dari susu segarnya dari peternak ini daya tahannya hanya 48 jam. Jadi dari
peternak ini mereka akan kasih ke pabrik susu, ke industri yang akan mengolahnya secara UHT dan pasteurisasi sehingga bisa lebih tahan lama. Yang kemudian kita kenal itu dimasukin kemasan-kemasan terus bisa kita beli di supermarket gitu. Itu Aduh, kurang lebih Kak. sedih banget lihat ini ya, seperti bukan lautan hanya kolam susu. Ya, cuman emang ini kondisinya sendiri kalau buat aku pribadi sebagai seorang quote unquote Konsumen. peternaknya, Oke. itu tuh juga posisinya nggak enak gitu loh. Di satu sisi karena selama ini dia menyuplai berapapun itu diterima, dia pasti akan memperbanyak sapi yang dia miliki ibaratnya. Nah, ketika misalnya sekarang tiba-tiba dibatasin, loh sapi gue juga udah banyak nih, ini harus kemana, harus gimana gitu. Sebenarnya satu sisi ini adalah resiko dari ketika lo berdagang. Ibaratnya ketika lo berjualan, ya ada aja kejadian kayak gini yang merugikan untuk lo. Pasang surut itu ada aja gitu. Tapi di sisi lain, ya bener juga, kalau misalnya mau dikasihin ke orang, kan sebenarnya ada tahap-tahapannya lagi sebelum bisa dikonsumsi. Dan itu tidak mudah, apalagi harus dibagiin ke orang-orang gitu. Yang kalau misalnya nanti ada orang sakit perut atau apa, dia lagi yang disalahin misalnya. Jadi posisinya memang membingungkan sekali. Cuman kalau kita ngelihat dari sisi orang yang nggak tahu apa-apa, ngelihat kejadian dia buang-buang kayak gitu, aduh miris banget, sayang banget itu padahal Sayang, susu. Iya kan? Gitu sih. Nah Kak, terus apa sih alasannya katanya si perusahaan ini yang akan mengolah susunya itu kemudian didistribusi gitu ya, lebih memilih susu impor? Karena buat kami ya, secara awam gitu dan secara logika, impor kan harusnya lebih mahal. Ada ongkos kirimnya gitu ke sini, itu kan tidak murah ya. Sedangkan kalau yang diproduksi di sini kan ya udah mungkin jarak tempuhnya lebih jauh lebih dekat. Kalau misalnya alasannya kualitas gitu, emang sejauh apa sih kualitas yang diberikan dari susu lokal kita sama susu yang impor ini? Nah, kalau misalnya dari keterangannya Pak Bayu yang kemarin kami konfirmasi itu kan alasannya macam-macam ya. Pokoknya kayak istilahnya kalau dia merasanya tuh pabrik cari-cari alasan supaya tidak menerima susu dia sebanyak sebelumnya gitu. Mulai dari bulan September misalnya dibilangnya kalau salah satu mesinnya rusak, jadi nggak bisa mengolah banyak-banyak. Terus di bulan November ini dibilang pasarnya sedang lesu gitu. Jadi sebenarnya kayak cari-cari alasan. Nah, untuk kalau ke industrinya sendiri, kami sedang mencoba mengkonfirmasi hal kejadian ini dengan menghubungi industri yang memang punya komitmen sama Pak Bayu ini. Tapi hingga saat ini kita belum dapat konfirmasi atau dapat statement resminya kenapa gitu. Kenapa kemudian mereka tidak menyerap susu dari petani lokal gitu. Nah, kalau respon pemerintah sendiri juga kami masih berusaha menghubungi Dinas Peternakan terkait karena ini kan kita baru terima informasinya kemarin sore ya dan kita langsung konfirmasi gitu. Jadi hari ini masih berjalan proses konfirmasinya ke pihak-pihak terkait. Tunggu ya di Detik Jatim ya, Karyo sama Kak Indi. Siap dong. Iya pasti ditunggu banget update-nya. Nanya dong, kalau dari Pak Bayu sendiri begitu ya, apakah sampai dengan saat ini sudah ada solusi yang kemudian dipikirkan gitu? Entah misalnya menjual sebagian sapinya agar produksinya juga mencukupi, tidak berlebihan, atau seperti apa? Nah, kalau ini belum ada ya sebenarnya karena mereka petani atau peternak susu dan pengepul susu ini juga posisinya masih bingung. Karena kemudian kejadian ini tuh meluas Kak Indi sama Kak Aryo, nggak cuma dialami oleh Pak Bayu dan petani di sekitar Pasuruan. Kalau di Jawa Timur sendiri kejadian ini juga berlangsung di Malang, di Lumajang gitu. Bahkan ada salah satu peternak di luar Jawa Timur katakanlah di Jawa Tengah atau Jawa Barat yang menjalin komitmen dengan perusahaan lain ini juga menemui fenomena serupa begitu bahwa pembatasan susunya terjadi, terus penyerapan industrinya juga tidak maksimal gitu. Dan kejadian buang-buang susu ini kemudian juga terjadi di beberapa komunitas peternak lain baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah gitu. Jadi ini efeknya sebenarnya sudah hampir di seluruh Jawa ya kalau kita amati, makanya harusnya ini udah jadi warning sama pemerintah. Ya terus kalau kayak gini gimana nasib peternak kita gitu loh, sementara kan sedang ada program susu gratis dan makan siang gratis ya, jadi bagian dari komitmen pemerintah sekarang kan gitu sih sebenarnya. Atau mungkin malah kan jadi agak kontradiktif ya. Tapi kan mungkin bisa jadi nih kalau misalnya ada pemerintah yang mau ikut turun tangan gitu ya, ikut terlibat di dalamnya, bisa melakukan kolaborasi juga ya untuk kemudian susu gratis itu bisa dapat dari petani-petani lokal ini, entah gimana pun caranya supaya meminimalisir kerugian dan apalagi buang-buang makanan seperti ini gitu. Kak kalau boleh tahu juga gitu ya, ini kan jadinya tuh agak sedikit pesimis ya, di mana program susu gratis atau makan siang gratis kan kebayangnya langsung akan menyerap berbagai produk mentah dari dalam negeri sendiri supaya terciptanya hilirisasi juga. Gosip-gosip punya dengar gitu susu yang diimpor ini tuh dari mana sih biasanya negara asalnya kalau boleh tahu?
Nah, itu kita belum sampai situ ya. Nanti coba ditunggu ya update-nya Kak Indi. Ini jadi PR buat kita bersama ya. Mm-mm. Terima kasih loh Kak Indi Iya, idenya. atau enggak juga mungkin apakah mungkin ada ide lain ya selain dikonsumsi? Aku ngebayangin aku akan bermandikan susu di situ. Kenapa nggak jadi kayak sabun susu, Iya bahan ya, dibikin lotion, hilirisasi produknya ya yang nggak istilahnya cuma ya. jadi susu konsumsi gitu. Karena kan ini pasti susu Mm-mm. banyak banget juga manfaatnya untuk produk kecantikan tetap ya. Kalau perempuan kan mikirnya ke situ ya kayak. Aduh kebayang ini kan jadi kayak lagunya Sal Priadi ya. Apakah Susu. sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Benar terjadi Iya itu betul. di Iya, Pasuruan. Sungai-sungai itu Pasuruan dilintasi air betul susu. sekali. Mm-mm. Iya, berarti ini kan juga harus ada ini ya apa kontribusi dari pemerintah supaya bisa kemudian memberdayakan peternak lokal ini. Jangan sampai kemudian peternak lokal ini beralih profesi yang kemudian nanti dibilang Iya. kalau produksi susu lokal tidak bisa memenuhi kecukupan Iya. dalam negeri gitu loh, ya kan? Kan Ntar ada selalu headline baru. kalimat-kalimat seperti itu yang kemudian keluar dari pemerintah gitu ya. Sementara kita lihat ada fenomena buang-buang susu. Terus gimana ini kok katanya nggak mencukupi pasar dalam negeri sehingga harus impor, tapi peternak kita malah buang-buang susu. Iya. Ini perlu semoga pemerintah bisa memberikan atensinya ya pada kasus ini karena ini Betul. menurutku kan sudah persoalan pangan ya, sementara komitmen pemerintah sekarang katanya pengen swasembada pangan, tapi kita bisa lihat fenomena yang miris ini gitu sih Kak Aryo sama Kak Indi. Ya, atau juga diharapkan dengan adanya tayangan seperti ini begitu ya, ada mungkin para pengusaha yang membutuhkan susu gitu kan. Saat ini mungkin bisa menghubungi para peternak, para petani tersebut agar kemudian bisa ya balik lagi ada kolaborasi atau kerjasama lah ya antara perusahaan Nah, dengan kami perusahaan. bisa juga hubungin ke kita ya supaya bisa tahu Hmm. juga peternak-peternak mana yang kemudian kelebihan produksi Dihubungkan dan bisa nanti. diserap oleh industrinya. Iya, iya. Semoga ada teman-teman industri yang mendengar dan bisa membantu supaya tidak ada lagi kejadian buang-buang susu semacam ini. Iya, Gila, at least gila. ada win-win solutionnya begitu ya. Betul. Betul. Ini benar-benar jurnalisme 5.0 ya yang dilakukan oleh dirimu ya kayak menjadi penghubung loh beneran supaya kita tuh nggak miris ngelihatnya itu dibuang-buang meanwhile itu sebetulnya mungkin diproduksi oleh ibu sapi berapa lama gitu kan ya harus Iya, makan kan. dulu gitu. Ya udah deh kalau Capek gitu. juga kasihan. Mm-mm. Oke, Kak Aryo sama Kak Indi. Iya, Terima kasih Kamera. banyak. Thank you Sampai ya. ketemu lagi Semoga Kamera. ya nanti kita update ya kasusnya ya. Thank you banget. Bye bye. Ditunggu.